I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know it. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dina Anggreni dari kelas 11 pemasaran 1. Di sini kita akan membahas tentang wirausaha bersama narasumbernya kita. Bisa perkenalan terlebih dahulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Fagliano Cello dari kelas 12 Multimedia 2. Kalau boleh tahu, usaha apa yang sedang Kakak jalankan saat ini? Sudah berapa lama usaha ini berjalan? Untuk usaha, aku ada beberapa usaha, tapi yang mungkin lagi aku tekuni banget di masa ini kayak jualan aksesoris manik. Terus juga ada aku nge-reseller bakso aci dan cuangki. Untuk lamanya, untuk aksesoris manik aku udah sekitaran hampir setengah tahun. Kalau yang reseller boci itu kurang lebih 1 bulan lebih lah. Cukup lama juga ya, Kak. Mengapa Kakak memilih untuk menjalankan bisnis ini? Boleh tolong diceritakan, Kak? Untuk mengapanya, sebenarnya dulu mikir kayak aku itu udah di umur yang mau beranjak dewasa kayak gitu kan. Terus kayak mikir harus punya modal gitu loh setelah lulus kayak gini. Terus jadi aku mikir kayak daripada uangnya buat kepakai konsumsi terus, jadi aku mikir kayak ini buat modal investasi kayak gitu. Terus juga alasannya ya kenapa, karena aku juga suka gitu kan sama mungkin ngelihat tren-tren gitu aksesoris manik kayak gitu kan, cantik-cantik kayak gitu kan. Terus kayak tertarik buat ya udah deh akhirnya jualan sekalian kayak gitu. Nah, bisa jadi itu berawal dari hobi gitu ya, Kak? Yap. Kalau boleh tahu, apa saja produk yang Kakak jual? Kayak yang aku sebutin tadi, aksesoris manik tuh kayak yang aku pakai ini, kalung manik, cincin manik, terus gelang, terus kayak juga ada gantungan kunci. Terus juga kalau makanan itu aku nge-reseller bakso aci, juga cuangki instan kayak gitu. Dari berbagai produk yang Kakak jual, berapa modal awal yang Kakak keluarkan untuk memulai bisnis ini? Untuk aksesoris manik modal awalnya sekitar 100 ribuan. Kalau untuk yang reseller bakso aci cuangki kurang lebihnya 50 ribu. Modalnya juga nggak terlalu banyak juga ya, Kak? Strategi apa yang Kakak gunakan untuk mempromosikan bisnis Kakak? Kalau strategi promosi, sering-sering upload di sosial media kita tentunya. Terus juga perbanyak relasi atau kenalan, kayak mungkin kayak kontak WhatsApp kayak gitu-gitu, mungkin bisa kayak mestinya lebih terbuka aja, nggak masalah. Terus kayak di Instagram, sosmed apapun yang aku punya pasti aku promosiin kayak gitu sih. Dalam satu hari, kira-kira Kakak bisa promosi beberapa produk? Kalau promosi sebenarnya aku nggak yang rajin banget, tapi sebisa mungkin sering gitu loh. Kenapa? Karena takutnya yang penonton juga takutnya bosen kan, kayak posting mulu gitu. Pasti aku kasih kayak jangka kayak 1 hari 2 hari gitu. Untuk berapanya mungkin ya sekitar 1, 2 sampai 4, 5 lah paling banyak. Untuk keuntungan yang Kakak ambil pada setiap produk itu kira-kira berapa persen, Kak, kalau boleh tahu? Untuk persen, kalau reseller makanan kurang lebih kayak sekitar 15-20%. Kalau yang aksesoris manik itu aku agak tinggiin kayak sekitar 40% karena itu handmade ya, jadi agak butuh tenaga kayak gitulah. Apakah keuntungannya bisa sudah balik modal dan perkiraan akumulasi sejauh ini yang Kakak dapat kira-kira berapa? Syukurnya udah balik modal sejauh ini. Untuk aksesoris manik jujur baru banget balik modal, tapi untuk keuntungan akumulasi sampai sekarang kurang lebih udah untung bersihnya 300 ribuan. Itu selama setengah tahun itu tadi. Terus kalau yang bakso aci itu lumayan sih, kayak 1 bulan lebih itu udah untung bersih 500 ribuan kayak gitu. Lumayan juga ya, Kak, dari modal yang segitu untungnya bisa dapat lumayan. Dari keuntungan dan perkembangan yang Kakak peroleh dari bisnis ini, apa Kakak mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha ini seperti yang ingin membuka toko sendiri, atau Kakak sudah cukup dengan berjualan online secara online? Kalau mengembangkan pasti ada, tapi kalau mungkin buka toko offline kayaknya belum sih, soalnya modal toko offline kan nggak
nggak kecil gitu kan, juga apa ya, resikonya juga agak besar gitu. Jadi untuk sekarang ngembanginnya mungkin ya lebih banyak, lebih memperbanyak ini aja sih, customer juga relasi kayak gitu. Apakah dari bisnis online ini kakak jalankan sendiri atau ada bantuan dari orang lain? Untuk usaha aku sendiri itu aku sendiri yang menjalankan. Apakah kakak sendiri pernah mengalami kendala dalam menjalankan usaha? Kendala apa saja yang biasanya kakak alami? Kendalanya mungkin ini, dulu aku juga pernah usaha ini kan, kayak baju thrift kayak gitu. Cuman ya kendalanya mungkin minat orang atau kayak orang kenal produk kita gitu juga nggak yang begitu banyak. Maksudnya kayak kalau awal buka usaha kan pasti kayak belum banyak yang tahu. Nah kayak gitu kendala mungkin yang bisa dialami. Terus juga tentang tren, biasanya kalau misal suatu produk lagi tren mungkin bisa aja rame, tapi kalau trennya udah selesai mungkin juga itu bisa jadi kendala, jadi sepi kayak gitu sih. Cukup banyak juga ya kak kendalanya. Strategi apa yang kakak gunakan saat mengatasi kendala tersebut? Strateginya ya balik ke tujuan awal sih, harus konsisten. Juga dari awal kan niatnya investasi, jadi kalaupun lagi sepi ya udah konsisten aja, jangan langsung nyerah atau apa ya, kayak putus asa gitu. Jadi konsisten aja sih kuncinya. Selain mengelola bisnis online ini, apakah kakak mempunyai pekerjaan lain yang kakak lakukan? Kalau bisnis online, selain bisnis online ada sih, mungkin kayak aku kan di sosial media lumayan aktif, jadi beberapa agak membuahkan hasil di mana aku bikin konten terus dapat bayaran dari brand kayak gitu, juga bentuk usaha sih. Terus dapat endorsement barang-barang kayak gitu. Terus kalau usaha lain mungkin kayak aku juga ini menjual pulsa kayak gitu atau top up, maksudnya kayak jasa kan. Dari sana juga aku ngambil kayak mungkin 1.000-2.000 dari harga counter kayak gitu ke teman-teman kayak gitu. Cukup memanfaatkan teknologi yang ada ya kak ya. Saat ini kakak sendiri kan masih menyandang status sebagai pelajar. Apakah selama menjalankan usaha ini waktu belajar kakak terhambat? Kalau terhambat sih syukurnya enggak, karena aku juga membatasi, dan juga apa yang aku lakukan hobi kan, dari hobi. Jadi aku berusaha itu juga dari waktu-waktu luang aja gitu. Berarti kakak itu bisa membagi antara waktu belajar dan juga waktu untuk berwirausaha gitu ya. Apakah kesan dan pesan dari kakak selama menjalani bisnis yang kakak jalankan? Pesan dan kesan mungkin apa ya, jangan takut buat memulai kayak gitu. Kayak apa ya, misal kamu punya hobi, punya kesenangan, nggak ada salahnya untuk memperdalam itu. Juga nggak ada salahnya untuk mengembangkan kayak gitu. Coba-coba aja gitu, siapa tahu emang rezekinya di situ kan. Terus kayak apa ya, kalau usaha tuh jangan takut buat ya, terus juga jangan malu kalau buat nunjukin usaha kita gitu kan, kayak gitu. Cukup mengesankan juga ya kisahnya. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.